adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menargetkan instrumen kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempengaruhi perubahan perilaku agen ekonomi publik maupun swasta dengan harapan untuk meningkatkan permintaan berkelanjutan dan non-inflasi terhadap ekonomi nasional atau meningkatkan investasi produktif sehingga dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional atau target penciptaan lapangan pekerjaan. Keuntungan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi sangat penting karena akan membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Reformasi ekonomi juga dapat membantu menghasilkan pendapatan, produktivitas, dan perkembangan yang lebih tinggi bagi suatu negara. Tujuan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi tidak lain adalah untuk memperbaiki cara perekonomian agar bekerja lebih efisien sehingga makin banyak masyarakat yang mengalami perubahan atau perbaikan dalam kesejahteraan ekonominya. Ciri-ciri reformasi ekonomi. Yang pertama, perubahan dalam kebijakan fiskal. 2. Reformasi dalam kebijakan moneter. 3. Deregulasi ekonomi untuk mengurangi hambatan birokrasi. 4. Privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN untuk meningkatkan efisiensi. 5. Liberalitas perdagangan dan investasi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi. Faktor pendorong reformasi ekonomi. 1. Krisis ekonomi. Krisis keuangan yang melumpuhkan ekonomi sering menjadi pemicu dari reformasi. 2. Tekanan globalisasi. Persaingan global antar negara mempengaruhi negara untuk melakukan perubahan ekonomi. 3. Tekanan politik dan sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang ada. 4. Teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan struktur ekonomi. Contoh reformasi ekonomi di Indonesia yaitu ada 3. 1. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Indonesia melakukan reformasi ekonomi besar-besaran setelah krisis moneter, termasuk reformasi perbankan, privatisasi BUMN, dan penyesuaian anggaran pemerintah. 2. Reformasi pasar, deregulasi dan liberalisasi perdagangan, serta investasi untuk menarik investor asing. 3. Subsidi, pengurangan subsidi bahan bakar sebagai bagian dari pengelolaan anggaran negara. Dampak positif reformasi ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 2. Stabilitas keuangan dan ekonomi. 3. Meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Dampak negatif reformasi ekonomi. 1. Dampak jangka pendek seperti meningkatnya pengangguran atau inflasi. 2. Ketimpangan ekonomi jika kebijakan tidak merata. Tantangan dalam reformasi ekonomi yaitu ada 4. 1. Perlawanan dari kelompok yang diuntungkan oleh kebijakan lama. 2. Kurangnya dukungan politik dan sosial. 3. Ketidaksiapan institusi atau infrastruktur untuk perubahan. 4. Resiko ketidakstabilan sosial dan politik akibat perubahan drastis. Kesimpulan, reformasi ekonomi adalah langkah penting untuk memperbaiki struktur ekonomi dan menghadapi tantangan global. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kami manusia. Dasar